sini. Sini dong, coba sini Bang. Siapa namanya Bang? Iqbal. Apa cita-citanya Bang? Polisi. Polisi itu berapa Bang? Siap berapa? Siap berapa? Siap berapa? Jawab berapa? Siap berapa? Hormat berapa? Masjidil Haram di kota Mekah, kemudian Masjidil Aqsa di kota apa namanya? Di mana? Di mana? Betul. Ya, Masjidil Aqsa itu di kota Palestina. Cair dua-dua. Tepuk tangan. Ustaz, betul Masjidil Aqsa di kota Palestina, betul. Mana itu Palestina Ustaz? Yang hari ini masih dibombardir. Berapa banyak anak-anak yang nggak berdosa jadi korban? Tinggal dulu. Anak 1 tahun, anak 1 tahun hilang tangan. Kenapa menabung? Betapa banyak izin ayahanda ibunda. Seorang anak yang kehilangan ayah dan aku yakin izin ibu, kalau kita orang Palestina kita nggak iso peraturan kayak gini. Apa izin ayahanda ibundaku yang memuliakan Allah. Maka Israel itu bukan menjajah, tapi dia merampas. Kalau menjajah, ada satu negara dia datang ke negara, dia punya negara sebelumnya. Macam Jepang datang ke Indonesia, dia punya negara, tapi dia jajah Indonesia. Israel yang nggak punya negara, dia hanya numpang di kota Palestina, kemudian turun menjadi. Maka kita doakan mudah-mudahan izin Allah, mudah-mudahan Palestina akan merdeka. Israel rahmatullah, Allah akan hancurkan. Ada ungkapan netizen itu, kenapa kita harus bela-bela Palestina? Bukankah negara kita Indonesia? Izin mohon maaf, ada satu riwayat mengatakan ada 3 tanah suci yang harus kita jaga. Pertama Mekah, lalu kedua Madinah, lalu ketiga adalah Palestina. Makanya banyak para nabi dan rasul itu Allah turunkan di tanah Palestina. Bahkan Rasul pernah tanya kepada sahabat, wahai sahabatku, tahukah kalian di mana kita nanti di padang mahsyar Allah akan kumpulkan? Para sahabat jawab, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Rasulullah katakan, nanti kita di padang mahsyar Allah akan kumpulkan kita tepat di Baitul Maqdis, itulah kota Palestina. Kemudian Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah naik ke langit pertama, kemudian naik ke langit kedua sampai ke langit ke-6, jumpa Nabi Musa. Naik ke langit ke-7, jumpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha, berjumpa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah, apa nama kendaraan yang digunakan Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj? Ini mirip Prabowo. Siapa namanya Bang? Bima. Masya Allah. Apa cita-citanya Bima? Polisi. Siap juga kan? Siap berapa? Datang ayahnya mamanya datang. Oh mama, yang mana mamanya? Oh Masya Allah. Sayang sama mama? Bilang sama mama, mama aku sayang kali sama mama. Bilang bilang gitu. Merem nggak apa-apa, merem. Sayang baby, kuat gitu. Ditambahin nanti ya kan bu, ditambahin di belakang. Iya kata mama aku. Bilang baby. Merem aja kalau nggak sadar belakang lama aku sama mama. Baby. Mak aku sayang sama mama. Tepuk tangan.
Pertanyaannya, kendaraan apa yang digunakan Nabi Muhammad ketika perjalanan Isra dan Mi'raj? Burung. Betul? Burung apa unta? Burung apa unta? Tepuk tangan tuh Bang Diwan. Ada di pinggir buat anak ditanya gitu. Kendaraan apa yang digunakan Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj? Angkat tangannya. Yakin lari-lari. Apa nama kendaraannya? Admexus lagi. Burung bukan beruk. Anak soleh soleha. Anak soleh soleha. Maka yang digunakan Nabi Muhammad burung. Perjalanan yang luar biasa tapi ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Masjidil Haram dari Mekah dari Masjidil Haram ke kota Mekah ke Masjidil Aqsa di kota Palestina itu perjalanannya 4 bulan. Itu pun naik unta terbaik di kala itu. Kemudian naik ke langit pertama sampai ke langit ke-7, bahkan sampai berjumpa kepada Allah sebelum subuh sudah kembali. Maka Nabi Muhammad ketika pulang perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad itu bingung. Kenapa bingung? Bagaimana cara menceritakan perjalanan yang dialami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Makanya jumpa sama Abu Lahab, Abu Jahal, bukan Abu Jufir, bukan Abu Lahab. Makanya Abu Lahab, Abu Jahal itu nggak percaya. Sampai Nabi Muhammad dikatakan gila, Nabi Muhammad itu pembohong, mana mungkin mengalami perjalanan Isra dan Mi'raj. Kenapa Abu Lahab, Abu Jahal tidak percaya? Karena memahami perjalanan Isra dan Mi'raj dengan akal, bukan dengan Makanya Abu Bakar ketika diceritakan percaya luar biasa. Apa kata Abu Bakar? Lebih dari itu pun aku percaya kalau Nabi Muhammad yang cerita. Kenapa Abu Bakar bisa percaya? Memahami perjalanan Isra dan Mi'raj dengan iman, bukan dengan akal. Maka di dunia ini berlaku hukum sebab dan akibat. Maka saya duduk tadi sebelah Pak Guru aku tengok anak-anak ini semua. Batin dalam hati, anak-anak ini pasti ada bapaknya, pasti ada mamanya. Kenapa? Menurut akal. Ini kan ada bapak mama ini. Tapi kalau menurut Allah, tanpa ayah, tanpa ibu jadi siapa? Nabi Adam. Tanpa seorang ayah, tanpa seorang ibu jadi kalau maunya Allah. Allah itu mampukan hanya seorang istri tanpa suami. Siapa itu? Hanya seorang mama tanpa seorang ayah lahir. Nabi siapa yang nggak punya ayah ketika lahir? Dia lahir tanpa seorang ayah. Memang ayahnya nggak ada, yang hanya cuma mama. Siapa? Yang dia hari ini masih Allah angkat di langit. Sini. Siapa namanya Bang? Rizky. Mas berapa Ki? Kelas 5. Siapa nama Nabi yang ketika lahir cuma punya mama tanpa ayah? Muhammad. Iya, Nabi Muhammad ayahnya ada tapi meninggal. Kalau ini sama sekali nggak ada. Gimana lagi ya? Mau dapat kue aja? Itu dia dan kue Ustaz Tuhan dengan itu belum ditanya tadi. Berkah itu kuenya ambil. Ini ada lagi buat bocil. Oh salah main dua anak nih. Sini Ki. Ambil Ki. Tadi bukan Nabi Muhammad, siapa? Sini. Namanya Kak? Angel. Apa cita-cita Angel? Guru, mudah-mudahan besar jadi guru. Siapa
Isa. Nabi Isa itu kok bisa Ustaz? Nabi Isa itu punya hanya mama. Itulah ibunda Maryam. Mamanya namanya Maryam itu adalah wanita suci. Gak pernah disentuh laki-laki karena maunya Allah. Allah tiupkan ruh di perutnya ibunda Maryam. Ibunda Maryam hamil tanpa seorang suami. Kenapa Ustaz? Karena maunya Allah. Makanya anak gadis sekarang tuh gak mau kalah sama Maryam. Punyuk. Punyuk. Kalau dulu anak-anak kalau dulu izin, mohon maaf saya. Dulu anak hamil di luar nikah, kadang-kadang diusir dari kampung. Bikin kok, malu-malu aja. Kejadian ibu kampung selesai.